huwa ayatun bayyinah tadi yang kita ungkap fi surati utul ilma. Balki asem tenan kok kan gitu lah ya. Bal huwa ngerti ya to kowe iki ngerti ya nguteka gitu lah ya. Penekanan yang sangat wis duwe ilmune ning dianya diabaikan gitu, dibuang. Bal huwa ayat, dia itu teman-teman, dia itu benar-benar ayat yang mesti diletakkan di dalam dada, di kehadiran di dalam hati. Itu nyoto, nyata, yang nyata, nyata yang bisa melihat, nyata yang menjadikan melihat, nyata yang menjadikan bergerak, nyata yang menjadikan ada daya kuat. Jadi balhuwa itu nyoto, balhuwa ayat bayyinah, nyoto fi di dalam dadanya hamba-hamba yang telah memperoleh ilmu. Di kajian sebelumnya kita sudah mengungkap tentang bedanya antara percaya, iman, intuisi, ilmu, wawasan, wacana, dan ilmu itu sendiri. Kan sudah saya urai perbedaannya supaya nggak dijumbuhkan. Intuisi itu bersifat perasaan, anggapan dari masing-masing sebuah pendapat yang tidak memerlukan bukti, karena pemikirannya itu sebagai pendapat dia tentang sesuatu. Itu adalah intuisi. Kalau wacana yang menjadi anggapan kebenaran begitu. Kalau wacana itu kita bisa melihat sebuah pendapat orang lain, pemikiran orang lain yang kita baca, yang bisa jadi akan mempengaruhi intuisi kita atau anggapan kita tentang sebuah kebenaran. Tapi ini pun juga tidak memerlukan pembuktian. Kemudian kepercayaan itu adalah informasi yang kita yakini, yang tidak pernah kita menyentuh melalui indera kita. Kita hanya mendapatkan sebuah informasi atau berita tentang sesuatu yang kita anggap yang cocok benar dengan kita, itu cocok, itu adalah unsur intuisi. Kemudian kalau kita menghargai perbedaan, itu adalah menjadi sebuah wacana. Sehingga pada saat kita memperoleh informasi atau berita dari luar yang kita tidak pernah bersentuhan dengan pembuktian kita nggak melihat sendiri, kita nggak merasakan sendiri, maka itu kepercayaan. Sesuatu yang bersifat kepercayaan itu subjektif. Sesuatu yang bersifat kepercayaan itu nggak boleh diganggu-gugat. Sebab orang harus mempercayai, kan begitu, maklumi terhadap adanya kepercayaan itu. Tapi menjadi aneh saat kepercayaan itu dianggap sesuatu mutlak, sesuatu yang benar, padahal yang namanya kepercayaan itu subjektif, sesuai dengan pendapatnya. Kalau kita berpendapatnya itu kita merasa lemah, kita mencari teman. Kita berdua masih lemah, mencari orang yang teman-teman yang lain. Kemudian kita membuat kesepakatan. Setelah jadi sebuah kesepakatan kurang kuat, maka membuat konspirasi. Kurang kuat, maka dibuat regulasinya, kan gitu. Kemudian kurang kuat, dicari-cari, dicocok-cocok nih, akhirnya menjadi sebuah fatwa, kan gitu. Nah, diteruskan kan kok harus nguraikannya detail. Bagaimana ulama, bagaimana MUI, bagaimana, nanti kan detail gitu. Tapi kita kan nggak bahas itu. Kan banyak hal yang nggak rasional. Saat kamu mengatur tata kelola kehidupan kabupaten Nganjuk, kowe gak duwe SK bupati, kan gitu. Sopo nganggep kowe, kan gitu.
Tapi sayangnya banyak orang wong nganjuk dia percaya kabeh gitu loh. Hanya sekedar kowe nganggo kamu pakai jas kan gitu. Maka ambigu yang terjadi. Akhirnya roh, oh ternyata kalau pakai jas dia dianggap bupati. Kemudian kowe yang satunya ikut, saya juga beli jas, satunya beli jas. Oh dilengkapi kopiah, dilengkapi kopiah. Oh dilengkapi, kan akhirnya banyak orang yang berjas kemudian menjadi bupati. Bupati asli ndelep. Isone menggerutu kan gitu, menggerutu. Disudrati utul ilma, ilmu yang membuka hakikat, ilmu yang menunjukkan adanya inti kehidupan, inti manusia. Wama yajahadu, dan bahwa pada saat bi ayatina yajahadu bi ayatina iladolimun, saat seseorang tidak mengenal dia sebagai ayat yang nyata di dalam dada, utul ilma yang merasuk dan menjadi penggerak dalam kehidupan, maka itu dikatakan orang-orang yang dolim.